Walaupun mereka korupsi, tapi kita jangan sampai menzolimi orang. Kita ini penegakan hukum. Di dunia yang katanya modern ini, benda sederhana kayak salib terbalik, pentagram, topeng, atau lukisan mural, itu bisa bikin lu dicap sebagai sesat, ditangkap, bahkan dihilangkan. Tapi, anehnya ya, kalau tentang nyolong duit negara, itu bebas. Kalau tentang merusak alam, itu didukung. Dan kalau tentang bikin rakyat menderita, tentu saja itu dikasih jabatan, bro. Kalau kau tidak bisa memperbaiki bangsa, maka jangan kau memberikan kontribusi untuk merusak bangsa. Karena itu Allah memberikan saya amanah, insya Allah saya akan jaga itu untuk tidak memberikan utang kepada negara dalam konteks investasi. Hari ini kita akan ngebahas tentang kenapa simbol-simbol perlawanan itu selalu dianggap sesat, berbahaya, dilarang, sementara kejahatan yang sistemik itu dilindungi, bro. Saya sebetulnya ingin menghukum mati koruptor, terus terang lainnya. Tapi secara yuridis itu sangat sulit. Karena bunyi pasal konstruksi hipotetis dalam pasal itu dikaitkan dengan keadaan lain. Misalnya dapat dihukuman mati kalau dilakukan dalam keadaan bencana alam. Kalau itu mengulangi lagi, seharusnya itu seperti di Cina itu harusnya relief dalam pasal. Kalau korupsi itu misalnya 1 triliun misalnya, otomatis bisa hukum mati. Jangan dikaitkan dengan faktor yang di luar yuridis itu. Jadi saya kira pinternya pembuat undang-undang kita. Saya kira pinternya pembuat undang-undang kita. Pinternya pembuat undang-undang kita. Pinternya pembuat undang-undang kita. Pemerintah ataupun elit global itu memang sering ya memainkan narasi. Yang pakai simbol aneh dibilang sesat, yang suka demo dibilang nggak tahu aturan, dan yang suka kritik negara dibilang antek-antek asing. Padahal yang nyolong duit negara kan siapa ya? Yang biarin hutan ditebang itu siapa? Judulnya pembangunannya, tapi ujungnya gunung diratakan, laut tercemar, orang adat bisa saja diusir. Dan yang melawan dan protes akan hal itu dicap sebagai anti-nasional, anti-kemajuan, bahkan kadang dibilang sebagai radikal. Corruption is not bad. Corruption is only bad if I'm not involved. But if I'm part of that corruption, I defend it. Pejabat korup, simbolnya itu biasanya ya, selalu pakai peci, jas, dan jargon agamis. Nah, mereka lah yang paling rakus. Mereka biasanya jual tanah rakyat atas nama investasi asing. Tapi ini nggak semuanya ya, ini hanya oknum. Simbol yang mereka bawa biasanya itu ya tentang kemajuan, nasionalisme, agama. Tapi sebenarnya isinya itu adalah kerakusan, manipulasi, dan penindasan. Sementara aktivis, seniman, dan musisi yang selalu angkat simbol perlawanan itu dibilang pemberontak sesat. Siapa sih sebenarnya yang sesat itu? Apakah yang suka pakai simbol perlawanan atau yang suka pakai simbol suci untuk menindas rakyat? Komentar ya guys. Oke, simbol bisa lu bakar, tapi suara perlawanan itu nggak bisa lu habisin.